Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan yang penuh berkah ini berkaitan tentang kuliah umum Al-Quran dan tafsir. Harusnya ini disampaikan di kelas, di hadapan para adik-adikku sekalian di awal-awal pertemuan semester, karena ini sangat penting. Tetapi dengan adanya kondisi yang tidak diinginkan ini, maka berikanlah kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi modal bagi para pelajar tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir, dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda berasal. Al-Quran adalah sesuatu yang murni, yang suci, terhindar dari berbagai aspek negatif. Minimal kalau kita mengambil bahasa Al-Quran yang namanya zaigun. Zaigun. Apa dimaksud dengan zaigun? Zaigun dalam bahasa Al-Quran itu artinya condong. Condong. Ketika kita lebih condong kepada sesuatu, maka itu namanya zaigun. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, zaigun itu memiliki makna khusus. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim dan dalam bahasa Arab secara umum, makna condong itu ada 3. Yang pertama, ada namanya Hanif, millata Ibrahim Hanifa. Hanif di sini juga artinya condong, cenderung. Ketika pulpen ini saya dekatkan ke Al-Quran, berarti pulpen ini condong kepada Al-Quran dan menjauhi sisi yang lainnya. Zaigun adalah condong, Hanif juga condong. 2 kata. Kemudian kata yang ketiga dalam Al-Quran juga kata-kata mail. Mailan azima, mail. Ini seakar kata dari kata mal, harta, baitul mal, zakat mal. Juga artinya condong. 3 kosakata ini yang bermakna condong memiliki 3 konotasi yang berbeda. Hanif itu adalah kecenderungan terhadap hal yang positif, hal yang baik. Millata Ibrahim Hanifa artinya millah, doktrin agama, ajaran Ibrahim itu sudah condong hanif, sudah mendekati ajaran paripurna Islam Nabi Muhammad SAW. Sudah condong kepada yang baik-baik, hanif. Kalau mail adalah condongnya bersifat netral. Begitu pula harta mal, condong netral. Uang bagi orang kaya yang baik hati bisa untuk membangun masjid. Tapi uang bagi orang kaya yang kurang baik hati mungkin untuk kemaksiatan dan lain sebagainya. Berarti uang ini netral. Sama dengan pisau. Pisau bagi penjual coto untuk mencincang-cincang daging sapi. Tetapi pisau untuk sumanto yang ada kasusnya beberapa tahun yang lalu, itu untuk memutilasi, mencincang-cincang daging manusia. Berarti pisau juga bersifat netral. Sama dengan mail, dunia secara umum. Kalau begitu, Hanif positif, mail netral, satu yang tersisa yaitu negatif. Zaigun adalah kecenderungan untuk negatif.
yaitu sifat hati atau sifat-sifat karakter yang selalu bermuara ingin melakukan hal-hal negatif, itu namanya zaigun. Dalam Al-Quran, juz ketiga, surah yang ketiga, surah Ali Imran. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Ini zaigun. Inilah makna yang diajarkan oleh Pak Kiai kepada kami. Yaitu orang-orang yang mengkaji Al-Quran, kita semua ini yang mendengarkan video ini, itu hendaklah terhindar dari hatinya zaigun. Zaigun, sifat su'udzon, curigation kepada sesama, kepada guru, kepada teman, kepada dosen, atau apapun itu. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit jengkel, tidak. Al-Quran itu sudah terhindar dari zaigun, sudah murni. Oke. Sehingga kemurnian Al-Quran itu untuk mengamalkannya dibahasakan dengan kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis. Harus kata ikhlas. Kemudian naik maqam menjadi mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kemudian beralih kata lagi menjadi ikhlas. Ikhlas beralih kata menjadi khulus. Apa itu khulus? Yang pertama tadi mukhlis, mukhlas, ikhlas, khulus. Itu terambil kata yang sama. Oke? Mukhlas, mukhlis, mukhlas, ikhlas, khulus. Inilah khulus yang berasal dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Khulus, tulus. Apa itu khulus, tulus? Yaitu terhindar dari zaigun dan hal-hal yang bermuara ke arah negatif. Al-Quran di dalamnya khulus secara bahasa, yaitu terhindar dari kesalahan. Tidak ada kesalahan. La raiba fi, tidak ada kesalahan. Dan Al-Quran juga tidak layak untuk mendapatkan zaigun karena dia murni 100%. Bahkan ini mubarak, penuh berkah di dalamnya. Kalau Al-Quran tulus, memiliki karakter yang tulus, murni, ya, sofiyun, bersih, dan terhindar dari zaigun, maka untuk mempelajari Al-Quran, siapapun kita harus mengingat metode dasar tersebut, yaitu terhindar dari zaigun hati kita dan tetap memiliki tulus. Makanya ulama-ulama yang mengkaji Al-Quran, dia sudah memiliki tulus dan dia sudah terhindar di dalamnya zaigun. Oke, zaigun di dalam hatinya. Kemudian hasil dari Al-Quran yang tulus dan terhindar dari zaigun itu melahirkan kitab tafsir. Kitab tafsir yang juga dikatakan tulus karena mereka ingin memahami Al-Quran dan menjelaskannya kepada orang awam. Mereka sudah paham, tetapi ketika dia meninggal, ilmu itu dibawa juga meninggal, maka untuk generasi berikutnya, murid-muridnya dan siapapun yang baca bukunya, untuk sebagai amal jariahnya, dibuatlah kitab tafsir. Dan kitab tafsir tersebut juga itu adalah hasil dari ketulusan para ulama kita dan hatinya sudah terhindar dari zaigun. Kitab tafsir menghasilkan juga ulumul Quran. Kitab-kitab ulumul Quran juga itu adalah kitab-kitab yang berawal dari ketulusan seorang ulama. Bagaimana cara memahami Al-Quran. Jadi dari Al-Quran bisa melahirkan kitab sekunder lainnya. Yaitu kitab tafsir, anaknya istilahnya, ulumul Quran, kitab ulumul Quran, kitab ilmu tafsir, dan kitab-kitab lainnya. Bersumber dari tulus dan zaigun, maka sifatnya juga demikian. Buku yang menjadi anak tanda kutip dari Al-Quran tersebut memiliki juga karakter tersebut. Baik kitab tafsir maupun kitab-kitab ulumul Quran dan kitab-kitab yang bernuansa ilmu Al-Quran dan tafsir lainnya, itu karena sumbernya tulus dan terhindar dari zaigun, maka hasilnya juga begitu. Ulama yang mengkaji juga memiliki karakter demikian. Selanjutnya, kalau materi kita membahas kitab tafsir,
Berarti kita juga ketika membahas kitab tafsir yang notabene sudah memiliki ketulusan seorang ulama dan terhindar dari zaigun, maka kita juga sebagai dosen, sebagai pelajar, membacanya, membahasnya, mengkajinya, harus diawali dengan ketulusan dan tidak zaigun, curigation kepada sesama teman, apalagi kepada yang lainnya. Begitu pula ketika membahas ilmu-ilmu Al-Quran, mengkajinya dengan baik, dengan penuh ketulusan dan terhindar dari zaigun. Kapan ketulusan sudah ditiadakan dan zaigun sudah merajalela, maka mungkin kita tidak layak menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu bersih, suci, murni, 24 karat. Kalau dikaji dengan tidak baik, berarti bisa hasilnya tidak baik. Bukankah Ali pernah berkata, Hammalun dhu wujuhin atau dhi wujuhin. Perkataan Ali ini memiliki asbab. Sebab kenapa Ali mengatakan bahwa Hammalun dhu wujuhin? Al-Quran itu hammal, bisa membawa multi wajah, multi interpretasi, multi tafsir. Suatu ketika Ali radhiyallahu anhu melihat dari kejauhan ada seorang yang mengkaji agama, membahas Al-Quran di masjid sambil ketawa-ketawa, dan terdengar dari kejauhan omong kosong yang disampaikannya. Ali mendatangi, atadri mal makkiyah wal madaniyah? Wahai saudaraku, engkau telah berani berbicara tentang Al-Quran. Kita tahu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kita tahu tentang munasabah. Kita tahu dengan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Ternyata sang narasumber tidak mengetahuinya. Kalau begitu, luar biasa. Maka Ali menyampaikan dan ditulis di kitab-kitab, Hammalun dhi wujuhin. Al-Quran itu bisa mengandung multi interpretasi. Bagaikan karet, kata Pak Kiai. Bagaikan karet. Kalau karet ini ditarik, bisa menjadi lebar. Bisa menjadi lebar. Tapi hati-hati, jangan menariknya terlalu renggang. Bisa putus. Bisa juga terlalu sempit, karena ini digulung-gulung. Itulah pendapat yang terlalu sempit memahami agama Islam. Kalau terlalu lebar sampai putus, itu juga terlalu bebas. Kita moderat, tengah-tengah. Bagaimana memahami Al-Quran tidak terlalu tekstual, tetapi kontekstual, tapi kontekstualnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada yang membatasi, namanya kaidah tafsir, qawaidut tafsir. Oleh karena itu, dalam mengkaji kitab tafsir, kita harus memahami bahwa ketulusan dalam belajar dan menghindari perbuatan zaigun kepada sesama manusia itu adalah hak mutlak. Apalagi zaigun kepada sang pencipta, itu salah satu dosa besar. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah firman Allah ini surah Ali Imran ayat ke-7. Sebelum kita lebih lanjut nanti membahas tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran, membahas tentang kajian tafsir, membahas kitab tafsir, membahas kaidah-kaidah tafsir, ini wajib yang dimiliki oleh kita. Sebenarnya ketulusan bagi seorang muslim itu wajib. Tapi lebih wajib lagi bagi orang-orang yang mendalami Al-Quran. Kalau mereka yang tidak mendalami Al-Quran wajib, maka kita yang mendalami Al-Quran apa namanya? Subhanallah. Oleh karena itu, pada sesi kali ini saya ingin hanya menyampaikan bahwa pentingnya niat itu. Ingat, kita lihat di Kutubut Tis'ah. Mungkin 90-100%. Bab pertamanya itu, hadis-hadis pertama yang disampaikannya itu adalah tentang innamal a'malu binniyat, tentang ketulusan niat. Maka niat itu penting. Al-umuru bimaqasidiha, penting. Mengkaji tafsir hukum, mengkaji kitab tafsir, mengkaji ilmu Al-Quran, kajian teks dan lain sebagainya. Kalau niatnya tidak baik, sia-sia. Belajar online, belajar offline, kalau niatnya bukan karena Allah, sia-sia ibadah dan kegiatan kita.
Subhanallah. Demikian sesi kali ini dengan tema tulus dalam mempelajari kitab Al-Quran dan tafsirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.